Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Ibu Atik. Hari ini kita mau belajar fikih dan Al-Quran hadis. Fikih kita mau belajar tentang rukun Islam, dan Al-Quran hadis kita mau belajar tentang surat Al-Fatihah. Kita belajar tentang fikih dulu ya. Alhamdulillah anak-anak, kita semua beragama Islam dan kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Kenapa kita harus beragama Islam? Karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 19 yang bunyinya Inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, siapa yang sudah tahu rukun Islam ada berapa? Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan salat. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Rukun Islam yang pertama tadi masih ingat nggak? Ya, membaca syahadat. Syarat sebagai seorang muslim adalah membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat juga disebut dengan syahadatain. Syahadat artinya persaksian. Kita baca ya syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu disebut syahadat tauhid. Kemudian lanjutannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat syahadat artinya dia berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contoh dari perintah Allah misalnya melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan lain-lainnya. Contoh larangan Allah misalnya kita tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh berdusta, dan juga tidak boleh berbohong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Siapa yang masih ingat rukun Islam yang kedua? Ya, rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat. Nah, sholat ada 5 waktu. Itu yang disebut dengan sholat wajib atau sholat fardu. Siapa yang sudah tahu nama-nama sholat fardu atau nama sholat wajib? Ya, yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Sekarang kita mau hitung jumlah rakaatnya ya. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar ada 4 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Dan sholat isya ada 4 rakaat. Nah, kalau dihitung jumlah semuanya dalam sehari semalam yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam sehari semalam jumlahnya ada 17 rakaat. Nah, selain sholat wajib ada namanya sholat sunnah.
Nih, seperti yang kalian kerjakan pagi-pagi, yaitu sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah. Nah, kita sudah belajar fikih, yaitu tentang rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Al-Quran hadis. Nih. Siapa yang sudah tahu surat Al-Fatihah? Iya, surat Al-Fatihah itu surat yang kita baca dalam setiap sholat, dalam setiap rakaat, dalam sholat. Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ya. Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Makanya surat Al-Fatihah disebut surat Makkiyah. Sekarang kita dengarkan ya bacaan dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi adalah bacaan dari surat Al-Fatihah. Nah, guru ulang lagi ya. Siapa yang masih ingat arti dari Al-Fatihah? Ya, artinya pembukaan. Di mana surat Al-Fatihah diturunkan? Ya, surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Nah, makanya disebut surat Makkiyah. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar rukun Islam yang pertama dan yang kedua, dan kita telah belajar tentang surat Al-Fatihah. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.